Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan menyaksikan renungan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Hari ini kita kembali belajar tentang teologi tentang Yesus. Secara khusus kita akan melihat satu bagian yang penting untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa Yesus itu sudah ada ya sebelum Natal. Nah, tema kita hari ini adalah kegiatan Kristus di kekekalan masa lampau. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita juga. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu pemikiran kami dibukakan. Kami boleh memahami dan mengerti siapa sesungguhnya Engkau, Tuhan Yesus, bagi kami. Pakai hamba-Mu, biarlah urapan Tuhan menyertai dan memampukan hamba-Mu untuk berbagi. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, tema kita kegiatan Kristus di kekekalan masa lampau. Nah, secara khusus untuk membuktikan ini kita melihat kaitan erat dengan penciptaan. Jadi karena itu apa sih kegiatan Kristus di kekekalan masa lampau? Jelas dan pasti menciptakan dunia ini. Nah, mari kita akan buktikan hal ini dengan ayat-ayat yang ada di kitab suci. Kita akan lihat lebih dahulu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Saudaraku yang saya kasih, Yohanes, sang penulis Injil Yohanes ini mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia dikatakan tadi tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan kembali ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saudaraku, ada 3 hal penting dari ayat ini yang disampaikan dalam ayat ini mengenai Yesus dan Sang Bapa. Yang pertama, Yesus ada pada mulanya. Artinya apa? Yesus hadir pada waktu penciptaan. Yesus berada secara kekal dengan Allah. Jadi jangan kita mengukur kehadiran Yesus saat bayi Natal di Bethlehem. Itu penjelmaannya, inkarnasinya, datang menjadi manusia. Sebelumnya dia sudah ada. Yang kedua dari Yohanes 1 ayat 1 tadi, Yesus berbeda dengan Sang Bapa. Tapi bukan berarti perbedaan ini berarti Yesus tidak setara dengan Bapa. Tidak. Dikatakan ia bersama-sama dengan Allah. Bagian ini sudah saya sampaikan di yang lalu. Yang ketiga, Yesus memiliki kodrat yang sama dengan Allah. Jadi sifat hakikat Allah Bapa ada juga dalam diri Yesus. Kenapa? Dalam frasa ketiga tadi, ia adalah Allah. Ia adalah Allah bukan berarti ia bersifat Allah. Ya, jadi dia diciptakan lalu diberikan sifat Allah. Itu enggak. Dia sang pencipta. Karena itu dia adalah Allah. Nah, kita lanjut baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kata pada mulanya. Kata pada mulanya di sini adalah tegas. Dan mengarahkan perhatian kepada suatu permulaan yang nyata. Agama-agama kuno lainnya ketika membicarakannya itu menunjukkan bahwa penciptaan itu dilaksanakan dengan sesuatu yang sudah ada. Tapi dalam ayat ini tidak. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan dari kata bara, dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo.
Kalau tukang yang bekerja, ada bahan materi-materialnya. Ini enggak, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, mereka melihat sejarah, ini agama kuno. Mereka melihat sejarah sebagai siklus, kejadian yang berulang-ulang terus. Muncullah teori evolusi. Alkitab memahami sejarah sebagai satu garis lurus dengan arah yang ditetapkan oleh Allah. Allah mempunyai rencana di dalam penciptaan dan itu akan diwujudkannya. Puji Tuhan. Jadi kita melihat keagungan penciptaan terlihat dengan nyata pada sabda pembukanya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang ada di bawah kolong langit ini merupakan karya ilmiah dan karya seni Allah yang tiada duanya. Dari ketiadaan, kekosongan, dan ketiadaan bentuk, Allah menciptakan, Allah mengisi, dan mengatur alam semesta ini. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian bagai sebuah dokumen sejarah yang sangat penting karena di dalamnya termuat asal-usul alam semesta. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi alam semesta ada bukan terjadi begitu saja, ujuk-ujuk ada, tiba-tiba ada, atau karena suatu insiden tertentu, tidak. Karena bila demikian bagaimana mungkin susunan galaksi tertata rapi kalau mendadak, wah kita tidak bisa bayangkan ya, galaksi yang ada di alam semesta ini. Hakikat kehidupan itu berawal dari Allah. Yang kita baca tadi dalam ayat 1, Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan alam semesta dalam keteraturan. Nah, gambaran keteraturan itu diperlihatkan lewat urutan-urutan dari penciptaan. Kalau kita meneliti Kejadian pasal 1, diawali dengan apa? Diawali dengan penciptaan terang. Kita lihat Kejadian 1 ayat 3. Lalu cakrawala, Kejadian 1 ayat 6. Daratan, Kejadian 1 ayat 9. Tumbuh-tumbuhan, Kejadian 1 ayat 11. Benda-benda langit, Kejadian 1 14. Binatang air dan udara, Kejadian 1 ayat 20. Serta binatang melata, Kejadian 1 ayat 24. Pada puncaknya, saudaraku, Allah menciptakan manusia yang disebut dengan apa? Gambar dan rupa Allah. Bisa kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Lewat kisah penciptaan, umat Israel belajar tentang Allah yang adalah asal muasal dari segalanya. Jadi semua yang ada ini bersumber dari Allah. Itu sebabnya umat dipanggil hanya untuk apa? Untuk menyembah. Menyembah kepada Allah. Umat juga disadarkan bahwa Allah yang mereka kenal adalah Allah yang teratur. Kekacauan yang merupakan keadaan semesta diubahnya menjadi teratur. Penciptaan dalam kitab Kejadian bagai sebuah dokumen, saya katakan tadi dokumen sejarah yang sangat penting karena dalamnya termuat asal-usul alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi alam semesta ada, sekali lagi, bukan terjadi begitu saja atau karena sebuah insiden tertentu. Karena bila demikian, bagaimana mungkin susunan galaksi tertata rapi? Nah, sekarang kita masuk ke Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji Tuhan. Jadi Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan untuk Dia, untuk Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sebuah ajaran kristologi, teologi tentang Yesus yang tegas. Sehingga jemaat yang ada di Kolose tidak jatuh kepada ajaran sesat yang begitu besar pengaruhnya pada waktu itu. Ajaran populer yang berkembang pada saat itu mengajarkan bahwa dunia atau materi itu adalah jahat, sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, ajaran tersebut mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara-perkara duniawi atau perkara sekuler, melainkan hanya hal-hal yang bersifat rohani. Paulus menentang itu.
Karena ia meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu untuk dia. Dengan demikian, tidak ada hal rohani atau duniawi sekuler, melainkan semua yang ada itu adalah ciptaan Allah. Nah, dari Kolose 1 ayat 16 ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus telah menciptakan segala sesuatu di sorga, di bumi, dan keberadaan para malaikat. Kita diberitahu bahwa Allah menciptakan, tadi dikatakan, segala sesuatu di dalam dan oleh Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, pada dasarnya Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta. Dialah Allah pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka dialah penguasa sejarah manusia dan seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan ada di dalam kuasanya dan diciptakan demi kemuliaannya. Kristus itu adalah pencipta dan segala sesuatu adalah ciptaannya, termasuk yang tidak dapat dilihat oleh mata, yaitu apa? Makhluk-makhluk surgawi seperti para malaikat yang melayani Tuhan maupun malaikat yang memberontak menjadi iblis dan roh jahat yang bisa kita lihat dalam Efesus 6 ayat 12. Yesus Kristus sudah ada sebelum segala ciptaan ada. Ia berasal dari kekekalan hingga kekekalan, tidak memiliki permulaan dan tidak pula mempunyai akhir karena dia adalah Allah. Ada muncul pertanyaan, kenapa dia mati? Ingat, dia mati dalam berinkarnasi menjadi manusia. Kematiannya itu untuk menebus dosa manusia. Tapi ingat, pada hari ketiga Yesus bangkit. Itu menunjukkan dia adalah Allah. Nah, beberapa ayat sebagai referensi, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Pendek ayatnya. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang hanya dilakukan oleh Allah Bapa, dilakukan oleh Yesus Kristus. Segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah, terdapat juga pada diri Tuhan Yesus. Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Kristus. Artinya bahwa anak memiliki di dalam dirinya sendiri sifat penuh dari Allah. Artinya Yesus memiliki dalam dirinya sendiri sifat penuh dari Allah Bapa. Atau semua kepenuhan Allah Bapa dapat ditemukan di dalam diri Yesus. Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, Allah menciptakan dunia melalui Kristus. Bapa dan Putra mempunyai fungsi yang berbeda dalam penciptaan, namun bekerja sama dalam menghadirkan alam semesta. Yohanes 1 ayat 3 yang kita baca tadi mengajarkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Kristus, Sang Firman. Tanpa Dia, tanpa Kristus, maka tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas, saudara. Sebagai referensi 1 Korintus 8 ayat 5-6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Itu 1 Korintus 8 ayat 5-6. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan, Yesus itu gambar Allah, potretnya Allah. Artinya kalau ingin melihat Allah,
dapat lihat dari diri Yesus, ya kan? Nah, dikatakan Yesus yang adalah potret Allah lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 17. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu. Perhatikan. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan perhatikan, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi ayat ini merujuk bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan. Nah, menarik. Golongan Unitarians, ya, Unitarian adalah suatu ajaran yang menekankan ketunggalan Allah. Mereka menolak persoalan Tritunggal atau Trinitas yang mengatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang menjadi satu. Nah, golongan Unitarians itu menyatakan bahwa Yesus adalah hanya manifestasi Allah. Hanya manifestasi Allah. Mereka beranggapan Yesus hanya menampakkan Allah, tapi Dia bukan Allah. Jadi tidak tepat kalau Nats ini menyatakan bahwa Ia menciptakan dunia. Itu kata mereka. Tapi kalau kita melihat konteks ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Nah, saudaraku, dalam Kolose 1 ayat 17 tadi dikatakan segala sesuatu ada dalam Kristus, segala sesuatu ditunjang oleh Dia. Jadi, saudaraku, keterlibatan Roh Kudus, Yesus Kristus, dan Allah Bapa dalam penciptaan dunia sangat jelas diungkapkan di dalam Alkitab. Seorang teolog, Louis Berkhof, mengatakan begini, segala sesuatu berasal dari Bapa melalui Anak dan dalam Roh Kudus. Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan berasal dari Bapa, pikiran atau gagasan berasal dari Anak, dan kehidupan berasal dari Roh Kudus. Itu pemahaman dari Louis Berkhof. Nah, kita sudah melihat tadi bagaimana bukti-bukti di Alkitab. Ada banyak ayat-ayat yang lain. Paling tidak ayat-ayat ini cukup untuk memberikan penguatan, peneguhan kalau Yesus adalah Sang Pencipta dunia ini. Nah, sekarang kita lanjut sebagai implikasinya. Nah, kalau kita menelusuri Alkitab, banyak ayat-ayat yang membicarakan bahwa Yesus Kristus dan pemeliharaannya. Artinya apa? Kalau Dia menciptakan, pasti Dia memelihara, kan? Ini luar biasa. Dia menciptakan, pasti Dia juga memelihara. Nah, saudaraku, mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat hafalan ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta. Nah, kata kekhawatiran atau kecemasan dalam kata Yunani, kata merimna, itu bukan sesuatu yang baik. Kecenderungan untuk kita khawatir, cemas, yang ditekan oleh ketidakpastian hidup dibangun dalam kondisi manusia. Ini merupakan reaksi alami manusia terhadap kekhawatiran, kecemasan oleh karena problem, oleh karena masalah, oleh karena pergumulan hidup. Nah, ayat ini ditulis dalam bentuk aorist aktif participle yang digunakan sebagai suatu imperatif. Berarti ini sebuah perintah. Untuk apa? Untuk menyerahkan. Jadi apapun yang kita khawatirkan, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Berarti jangan biarkan perasaan khawatir atau cemas itu menguasai hati kita ini. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ini suatu ungkapan tentang secara mental menempatkan keprihatinan seseorang kepada Tuhan Yesus. Dan Ia menanggungnya bagi kita bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup atau penderitaan. Ditulis dalam bentuk aorist, berarti kalau kita sudah serahkan, apa yang kita serahkan itu bagian Tuhan, Sang Pencipta dan memelihara kita. Banyak orang kan masih digandolin oleh perasaan khawatir. Padahal sudah berdoa, sudah menyerahkan. Harusnya diserahkan. Kalau sudah diserahkan ya sudah. Seperti seorang yang naik taksi kan. Dia panggul kopernya. Ketika naik taksi pun dia tetap panggul. Harusnya koper itu taruh di bagasi. Dia panggul. Itulah kita. Kita sudah menyerahkan masalah kita. Tapi masalah itu masih menggayut pikiran perasaan kita. Padahal sudah kita serahkan. Kalau kita melihat siapa Yesus, Dia yang menanggung dosa kita, dan sekarang Dia menanggung kekhawatiran kita, menanggung kecemasan kita, menanggung ketakutan kita. Orang yang percaya bisa melakukan hal ini, saudaraku.
Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mempedulikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, karena itu Petrus meyakinkan para pembacanya bahwa mereka tidak diserahkan kepada nasib atau kebetulan yang pandangan fatalisme. Ya, fatalisme menyerah pada nasib karena takdirnya begitu. Oh, enggak. Allah mengendalikan dunia. Kita bisa menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan Yesus. Berapa ayat ini menolong kita untuk memahami pandangan ini, bagaimana Yesus sang pencipta tapi memelihara kita. Ya, Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Menarik. Rupanya 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 itu merupakan kutipan dari Mazmur ini. Petrus mengutip, ya kan? Nah, tapi menarik dalam ayat ini dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, memang kita akui, kita bisa goyah oleh karena masalah. Kita bisa melemah oleh karena problem menekan. Tapi tidak selama-lamanya kalau kita menyerahkan apa yang kita khawatirkan itu kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi orang yang terus berdoa dan berdoa, setia berdoa, Tuhan dekat. Nah sekarang bagaimana konsep Tuhan Yesus? Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Tuhan Yesus menekankan di sini. Dalam Matius 6 berulang-ulang Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, jangan khawatir. Karena apa? Kalau kita melihat konteks di atas dalam ayat 24, Tuhan minta, ya kalau kita betul-betul bertuhankan Tuhan, tidak perlu khawatir. Memang manusia dikendalikan oleh keinginan. Karena itu Tuhan tantang. Matius 6 ayat 24. Kita mau bertuhankan siapa? Tuhan Yesus atau mamon atau harta? Nah kalau harta kita selalu khawatirkan. Khawatir pencapaian. Kita khawatirkan nanti bagaimana ke depan dan bagaimana nantinya. Tapi kalau kita betul bertuhankan Yesus, nggak perlu khawatir. Nah jadi kita melihat di sini. Bagi Petrus maupun bagi Tuhan Yesus, kekhawatiran atau kecemasan itu merupakan sindiran halus bahwa Allah itu tidak mampu atau tidak bersedia memperhatikan kesejahteraan kita. Tuhan Yesus menyindir. Jadi ada alasan bagus mengapa umat Allah bisa dengan percaya diri untuk menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan Yesus. Kembali kepada Petrus. Petrus meyakinkan kita dengan mengatakan, Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita tidak terus dikuasai kekhawatiran? Karena ada keyakinan bahwa Yesus memelihara kita. Jadi apapun masalah yang mungkin menimpa kita, Ia bisa memikulnya dengan keyakinan bahwa Allah peduli terhadap kita. Allah yang diungkapkan melalui Yesus Kristus adalah Bapa yang sifatnya pribadi bagi umatnya. Ia bukan penguasa yang tidak bertanggung jawab, yang menciptakan bumi dan lalu meninggalkan umatnya begitu saja. Tidak. Ya, ia hidup dalam kehidupan umatnya. Pemeliharaannya yang menyediakan selalu bekerja. Karena apa? Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Allah tidak pernah berhenti bekerja. Allah turut bekerja. Nah saudaraku, sebagai penerapan, mari kita baca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketimbang mencari kebutuhan hidup lahiriah, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kerajaan dari kata Yunani basileia dan kata kebenaran dalam bahasa Yunani dikaiosune sering muncul di seluruh khotbah Yesus di bukit. Nah, saudaraku, perhatikan sekarang. Kata kerajaan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kata kerajaannya itu mengacu kepada kekuasaan Kristus.
Berarti mencari kerajaan Allah berarti menerima dan tunduk pada kedaulatan Allah sebagai raja. Berarti mau taat melakukan kehendak Allah. Nah, pada saat kita fokus untuk melakukan kehendaknya, dia pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dengan menempatkan Allah sungguh-sungguh sebagai Tuhan, kita perlu belajar dari hari ke hari untuk menundukkan perhatian kita kepada harta, makanan, dan pakaian ke bawah pemerintahan dan pemeliharaan Allah. Jadi inti prinsip inilah maksud Tuhan. Mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayakan bahwa Yesus yang memenuhi kebutuhan materi kita. Puji Tuhan. Lalu kemudian kata kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenarannya mengacu kepada standar hidup dari Allah yang meminta kepada kita untuk mengikuti segala perintah-perintahnya dari hati kita yang paling dalam. Nah, di masa lalu, dekret kebenaran Allah itu diungkapkan melalui hukum Musa. Namun begitu Kristus datang untuk mengadakan perjanjian baru, mereka yang menjadi peserta dalam wasiat ini, dalam perjanjian ini, harus setuju untuk apa? Untuk menerima semua ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus Kristus tanpa melakukan ketaatan yang dipilih-pilih. Lalu kemudian kita lihat tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kata carilah, kata mencari, dari kata Yunaninya zeteo, itu berbentuk present imperatif yang menunjukkan pencarian yang terus-menerus. Jangan berhenti, terus-menerus, dan bukan peristiwa satu kali, dan terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi prioritas kehidupan manusia haruslah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya bisa menghilangkan kekhawatiran yang tidak masuk akal mengenai kepedulian terhadap materi. Tuhan kita berjanji bahwa jika anak-anak Allah melakukan hal ini, semua ini, kata semua ini, arti dikata dalam Matius 6:33, semua ini akan ditambahkan, semua ini artinya segala kebutuhan hidup kita akan tersedia untuk kita karena disediakan oleh Tuhan. Misal kita lihat dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus realistis sekali. Ia tahu banyak orang khawatir tentang apa yang akan dimakan dan dipakai esok hari. Kekhawatiran memang ada seolah-olah wajar, namun tidak perlu dan tidak boleh menjadi ciri-ciri dari orang yang beriman. Jadi perhatikan, orang yang beriman tidak boleh membiarkan kekhawatiran menguasai dirinya. Karena ciri orang yang beriman, dia akan berkata kepada dirinya, don't worry, jangan khawatir. Orang beriman melihat jelas bahwa Tuhan setia dan pemurah memenuhi kebutuhan semua makhluk ciptaannya, apalagi manusia. Saudara, Tuhan akan memperlakukan kita lebih daripada kita memperlakukan hal-hal yang paling berharga untuk kita. Pakaian, minuman, apa yang kita butuhkan, itu soal yang kedua. Saudaraku, kehidupan adalah karunia Tuhan yang sangat berharga. Ya, kesusahan sehari, dikatakan dalam Matius 6, cukuplah untuk sehari. Situasi keterbatasan dalam kemiskinan dan kekurangan bukan dijadikan alasan untuk tidak mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Apa yang sedang saudara khawatirkan hari ini, serahkanlah kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus akan mencukupkan Anda untuk segala hal yang saudara perlukan, saudaraku. Jangan khawatir akan hari besok. Jangan juga mengejar kekayaan dunia ini. Tapi berfokuslah ke atas. Artinya kita percaya kepada Allah dan menyerahkan kekhawatiran serta ketakutan kita kepada Kristus. Ia sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah mencukupkan semuanya dan memelihara kita. Sebagaimana ia memelihara burung di udara, bunga bakung di padang. Kita bersyukur atas penyertaannya dalam hidup kita. Berfokuslah ke atas dan selalu pandanglah Allah. Saudaraku,
Jadi kita melihat sini, Yesus betul-betul sang pencipta dan Yesus adalah sang pemelihara. Contoh sederhana saya tutup sebelum kita berdoa. Ketika kita melihat jam yang begitu mahal, mahalnya minta ampun, lalu rusak. Saya yakin kita tidak sembarangan menyerahkan jam itu kepada tukang jam. Kita akan serahkan kepada tukang jam yang menciptakan itu, yaitu pabrik. Karena dia tahu cara memulihkan jam itu. Demikianlah hidup kita, saudara. Hidup kita berharga, sebuah pemberian. Tuhan ciptakan saudara dan saya. Jadi apapun masalah saudara dan saya, serahkan kepada dia. Dan dia tahu apa yang terbaik yang akan dia lakukan untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kami boleh belajar melihat bahwa Engkau Yesus adalah Sang Pencipta. Adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berhenti bekerja, yang memelihara hidup kami. Untuk itulah Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Biar Engkau ambil bagian untuk membentuk, memproses, menuntun, membimbing. Dan kami boleh melihat target, rencana, agenda yang sudah Kau tetapkan bagi kami. Terima kasih bahwa setiap kami untuk melihat bagaimana kebaikan-Mu, kepedulian-Mu, perhatian-Mu. Bahkan kami boleh merasakan kemahakuasaan-Mu. Karena Engkau adalah Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara. Kami bersyukur berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan sudah menyaksikan pendalaman Alkitab kali ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.